يا حبيبنا يا حبيبنا يا حبيب عمر يا شيخنا ولي الحزامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا ندرك به عظمة الحمد والمحمود واللواء المعقود والحوض المورود. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian Sulhul Majami' kita berbicara tentang syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar menyembah Allah. Jadi syukur dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah hal yang mesti. Ketika orang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur karena ketika dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu di antara hakikat syukur. Di mana sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allah ilaih liajli, pendayagunaan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya kepada hamba tersebut yang dia gunakan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan syukur. Kita punya mata untuk beribadah, kita punya mulut untuk beribadah, kita punya hati untuk beribadah, kita punya tangan, kita punya telinga, kita punya seluruhnya kita jaga untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga hati kita jangan berburuk sangka. Bagaimana istri tidak boleh berburuk sangka kepada sang suami, suami tidak boleh berburuk sangka kepada istri, murid apalagi tidak diperkenankan sedikit pun berburuk sangka kepada gurunya. Tidak ada kata-kata buruk sangka murid kepada guru, sebagaimana umat berburuk sangka kepada nabinya. Karena dalam ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sangka dan rasa syukur itu selalu berkaitan. Ketika dia merasa bahwa dia sebagai murid, dia bersyukur bahwa dia menjadi murid, tidak boleh berburuk sangka. Yang ada adalah baik sangka, baik sangka, baik sangka, baik sangka, baik sangka. Modal inilah yang diajarkan dan ditanamkan oleh baginda Rasulullah kepada umatnya. Terdahulu dari umatnya, keluarga dan para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan panjang lebar dan secara maksimal oleh baginda Rasulullah, yang kemudian mereka mengajarkan kepada generasi setelah mereka sampai kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi betapa syukur selalu harusnya kita jalankan bersamaan dan berkeseimbangan pula dengan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana syukur yang insyaallah akan dibahas oleh Sayyid Syarif Al-Habib Saleh bin Yahya bin Muhammad Mauladawila, wa ilaihi falyatafaddal ma'juran. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang nikmat tersebut tidak bisa diungkap dan tidak bisa dihitung. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya secara zahir dan secara batin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu. Dan salawat dan salam kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
kepada keluarga dan para sahabatnya dan kepada orang yang mengikutinya. الشكر هو منزلة عظيمة. Syukur itu adalah derajat yang sangat besar. وأصل الشكر تعريفه ما هو؟ Bagaimana syukur secara fenomena bahasa? هو الثناء على المحسن لغة. Secara bahasa, syukur itu adalah memuji kepada orang yang melakukan kebaikan. والشكر هو أعلى من الحمد. Dan bersyukur lebih tinggi dikatakan daripada memuji. الحمد يكون باللسان. Memuji dengan lisan. يكون ثناء باللسان. Memuji dengan lisan. أما الشكر يكون ثناء على المحسن وهو الله. لسان. Sedangkan bersyukur adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, والقلب, hati, والجوارح. dan anggota tubuh. تثني على الله سبحانه وتعالى. Yang itu semuanya اللسان يتحرك بالثناء لله سبحانه وتعالى. yang itu semuanya memuji kepada Allah. Lisan bergerak memuji Allah. والقلب شاكر الله. Sedangkan hati bersyukur kepada Allah. والجوارح تسير كما قلتم على ما أراد الله سبحانه وتعالى. Kemudian anggota tubuh mengalir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. وبعضهم كما سمعتم قال الشكر حقيقة الشكر أن تصرف كل ما أنعم الله فيما خلق من أجله. Yang namanya syukur di sini adalah mendaya gunakan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala buat hamba tersebut yang diungkapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. والمؤمن أمره بخير. قال النبي. Karena seorang mukmin urusannya itu baik sebagaimana sabda Rasulullah. إن أصابه شر صبر. Kalau diberikan musibah keburukan dia sabar. وإن أصابه خير شكر. Kalau diberikan kebaikan maka dia bersyukur kepada Allah. كان خير له. Yang demikian itu selalu baik buat dia. ونحن في نعم لا نستطيع أن نعدها. Yang sekarang kita berada dalam nikmat-nikmat Allah yang kita tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. فكيف بشكرها؟ Bagaimana kita untuk bersyukur yang secara hakiki kepada Allah? سيدنا داود ورد عنه نبي داود عليه السلام. Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam قال يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك. Ketika beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, bagaimana bersyukur kepada Engkau sementara syukur adalah nikmat yang datang dari Engkau? فأوحى الله إليه فقال يا داود إن عرفت أن النعم مني قال إن عرفت أن النعم مني فقد قبلت منك ذاك الشكر. Wahai Daud, kalau misalnya engkau tahu bahwa nikmat tersebut datang dari aku, maka aku terima syukur tersebut. القلب يستشعر أن النعم من الله سبحانه. Yang seharusnya hati seorang mukmin merasa bahwa untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. والشكر يزيد في النعم. Karena dengan bersyukur itu bakal menambahkan nikmat dan bahkan menjaga nikmat tersebut. قال الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian mau bersyukur kepada Allah, akan aku, yaitu Allah berfirman, akan aku berikan tambahan kepada kalian. يزيدنا الله من فضله ويحفظ النعمة. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan karunia Allah dan bahkan Allah menjaga nikmat-nikmat tersebut. ورد في الحديث أن ما أعطي نعمة من مال أو ولد Dalam satu hadis baginda Rasulullah, jika seseorang diberikan nikmat harta, anak dan keadaan, فقال المؤمن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. kemudian seorang mukmin tersebut berdoa, Masya Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala Allah kehendaki, إلا حفظت من جميع البلايا إلا الموت. akan dijaga dari berbagai macam bala. Dapat nikmat
dia mengucapkan masya Allah la haula wala quwata illa billah, dijaga dari berbagai macam bala kecuali kematian. وذاك الذي قص الله سبحانه عليه قصة أصحاب الجنتين. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kisah kepada orang yang mendapatkan dua tempat kebun di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. فقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kebaikan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan lewat surganya Allah Subhanahu wa taala. ولو دخل جنته وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني. Jika masuk ke dalam surganya dia mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tiada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, jika betul kalian mau melihat aku. إذا قال ما شاء الله حفظت هذه النعمة. Ketika berkata masya Allah, terjaga nikmat tersebut. لابد أن نشكر ربنا في أحوالنا. Kita bersyukur kepada Allah di setiap keadaan kita. صلى الله على سيد الشاكرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.